Dipati Sahampati Katanjalia Dewarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhammang Anukang Pimang Pajang Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Di dunia ini berbahagia, di dunia sana berbahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Para Bante, Ibu Sangga yang saya muliakan, yang luhur, kemenira, yang terpuji Asilani, keluarga mendiang Bapak Sirno Riyadi Utomo, para Romo, Ramani, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir pada malam hari ini. Merupakan kebahagiaan dan karma baik kita bersama. Malam hari ini kita bisa memenuhi undangan dari keluarga mendiang Bapak Sirno Riyadi Utomo untuk melakukan puja bakti pembacaan parita dalam rangka peringatan 40 hari kepergian mendiang Bapak Sirno Riyadi Utomo. Tentunya walaupun keluarga sudah mengerti, sudah memahami, namun ketika ditinggal, ketika berpisah dengan salah satu anggota keluarganya, rasa kehilangan
rasa kesedihan pasti muncul, pasti terasa di dalam hati keluarga. Tetapi keluarga dengan bekal modal dhamma yang dimiliki, yang dipelajari, pelan-pelan berangsur-angsur bisa merelakan, bisa menerima pergian mendiang ini dengan pengertian yang baik, dan bahkan jikalau direnungkan, Sang Buddha sendiri pun memberikan pesan-pesan, memberikan nasihat kepada kita. Tata-kata muncul di dunia ini ataupun tidak, ada hukum yang pasti keberadaannya, yaitu namanya perubahan. Yang mana perubahan ini akan terjadi ke semua orang dan bahkan ke semua kehidupan. Karena semua makhluk atau semua kehidupan ini akan mengalami perubahan yang akan terus-menerus bergantian, yang akan terus-menerus akan mengalami perubahan. Dengan mengingat pesan Sang Buddha inilah, maka keluarga semoga akan kuat, tatak, dan merelakan mendiang ini dengan bekal-bekal modal-modal dhamma yang dipelajari, yang dipraktekkan, sehingga keluarga bisa menerima semuanya. Fisik, tubuh, badan jasmani memang akan mengalami kehancuran, akan mengalami kerusakan. Tetapi sebelum tubuh badan jasmani ini rusak, tubuh badan jasmani ini hancur, maka ketika seseorang dalam kehidupannya ini mengingat, merenungi apa yang dilakukan, apa yang dibuat, dan bahkan ketika ada orang yang mengingatkan kembali tentang kebajikan-kebajikan, tentang perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan semasa hidup, maka membuat seseorang tersebut akan membuat bangga dan lega. Mendiang Bapak Sirno memang telah pergi, telah berlalu, telah tiada, tetapi keluarga maupun orang yang kenal, orang yang tahu, akan mengingat apa yang telah mendiang lakukan, apa yang telah mendiang berbuat semasa hidup, sehingga mendiang sendiri, anggota keluarga maupun orang-orang yang terdekat, orang yang kenal pun juga merasa bahwa semasa hidupnya mendiang hidup tidak sia-sia. Mendiang hidup dengan tidak menimbulkan penyesalan. Kenapa? Karena mendiang sebagai kepala rumah tangga, yang mungkin orang-orang sekitar sini juga tahu, orang-orang sekitar sini juga mengerti, dan bahkan utamanya anggota keluarga, mendiang Bapak Sirno sebagai kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab yang sangat besar dalam
keluarganya. Selalu mensupport, selalu mendukung usaha kerja keras yang semuanya diperuntukkan untuk keluarga. Bahasa orang dulu menyampaikan, awan digawe bengi, bengi digawe awan, sikil digawe ndas, ndas digawe sikil, mangan kurang nyandang cikrang. Ngerti jenengan? Selalu ungkapan-ungkapan itu adalah apa yang dilakukan orang tua untuk bisa cukup, bisa memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya. Sehingga sampai ke sana, ke sini, bekerja, usaha apapun yang penting menghasilkan uang, menghasilkan untuk bisa memenuhi kebutuhan, keperluan anggota keluarganya, untuk anak-anaknya, kadang untuk dirinya sendiri itu pun sudah tidak pernah terpikirkan. Kadang ada orang yang arep tuku rokok iman, arep tuku panganan sing enak iman, mau tuku jamu iman, arep gawe tuku arep pijet iman, bukan iman karena ngiman pelit, bukan, iman karena untuk ben cukup, iman supaya untuk keluarganya ini bisa tidak kekurangan. Semuanya itu dilakukan, semuanya itu diperuntukkan untuk keluarganya. Sehingga apa yang diperjuangkan, kalau Bapak Ibu mungkin bisa melihat di dinding di kanan, di kiri, mungkin ketika mendiang masih ada atau mendengar, dan bahkan saya beberapa kali ke sini selalu bercerita, selalu menyampaikan perjalanan maupun anak-anaknya. Lalu dia di kanan kiri foto di dinding-dinding ini menjadi satu kebanggaan sebagai orang tua, walaupun dengan usaha yang keras, dengan bercucur keringat, tetapi ketika melihat putra-putrinya, melihat anak-anaknya, bahasa Inggrisnya dadi wong, betul? Jadi guys wong, tapi dadi wong. Dewi kita nggak ngerti, dadi wong, nggak ngerti ya. Dadi wong. Nah, itu orang tua itu sudah bangga dan bahagia. Dadi wong itu jadi orang. Maksudnya anak-anaknya berhasil, anaknya sukses jadi orang. Karena juga ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, jadi aparatur negara. Ini menjadi kebahagiaan secara duniawi. Sebagai orang tua tentu akan merasakan bangga. Wah, lek atus keringet, berih payah, susah payah. Nyawang anak, kok ya anaknya, nah, nyawang anaknya wis dadi wong. Nyawang anak pantes, nyawang anak menyenangkan, nyawang anak membahagiakan. Itu sebagai orang tua itu, wah, melebihi diwenehi rujak telung bungkus. Senangnya, bangganya, bahagianya ketika melihat anak-anaknya begitu. Dan kemudian anak-anaknya pun
selain juga tadi jadi orang, jadi aparatur negara, anak-anaknya ini sangat berbakti sekali. Ketika Pak Sirno belum pergi, masih sakit, anak-anaknya dengan usaha, dengan upaya membawa orang tuanya untuk dibawa ke dokter, untuk diobatkan ke sana, ke sini, sampai dibawa ke Surabaya, dan semua yang dilakukan, semua yang diperbuat ini sebagai ungkapan rasa bakti kepada orang tua, sehingga orang tua ini ketika mendidik bersusah payah jadi orang, dan anaknya tetap baik. Jadi orang, anaknya tetap berbakti. Jadi orang, tetap menghargai orang tuanya. Jadi orang, tetapi anak-anak masih menghargai, masih menghormati orang tuanya. Dan kalau kita lihat di mana-mana, kadang-kadang mereka sudah menjadi orang, lah katakan orang sukses. Kalau kita lihat di video YouTube, di mana kadang banyak sekali anak-anak itu melupakan orang tuanya. Itu membuat satu kesedihan bagi orang tua. Tetapi mendiang Pak Sirno ini, kalau diperhatikan, saya juga waktu mendiang masih belum meninggal, ke sini di Sila juga beberapa kali membacakan parita. Nah, ini membuat bahwa mendiang pun juga merasa, walaupun fisiknya sudah lemah, walaupun fisiknya sudah nggak kuat, walaupun tahu, walaupun ngerti nantinya akan berakhir ke sana, tetapi melihat orang kanan kirinya, melihat anggota keluarganya yang begitu baik, begitu peduli, begitu perhatian, begitu berbakti, dan mereka masih menghargai, menghormati orang tuanya sampai rela berkorban. Ya, secara jujur mungkin namanya kesibukan kerja, kesibukan ngurus keluarga, semua merasakan, tetapi mengutamakan orang tua, mengutamakan orang yang berjasa, menghargai perjuangan, menghargai apa yang telah diberikan kepada orang tuanya. Sehingga ya mendiang sendiri ketika melihat anaknya itu, secara jujur mungkin juga sungkan, tidak mau ngerepoti anak lah, kasihan kamu juga ngurus keluarga, kasihan kamu. Tetapi karena anak-anak ini ingin menunjukkan rasa bakti, anak-anak ini akan memberikan penghormatan dan menjadi satu kesempatan untuk membalas jasa mereka dengan susah payah, dengan berusaha keras, akan selalu diupayakan yang terbaik untuk mengobatkan, untuk membawa ke dokter, membawa ke rumah sakit, dirawat, dijaga dengan baik, dirawat, dijaga dengan sungguh-sungguh, dirawat dengan ketulusan, dirawat dengan penuh bakti. Harapannya memang juga masih bisa kumpul lama, berharap masih bisa bersama, berharap juga masih jadi panutan, jadi tunggon-tunggon di rumah. Karena orang tua itu ketika ditunggoni orang tua, ada orang tua, rasanya kita sendiri ada sandaran, ada orang, ada sosok yang kita jadikan panutan, ada sosok yang kita jadikan objek untuk datang, untuk kunjung, untuk berbuat, untuk melakukan apa saja sebagai objek yang dilakukan, yang diharapkan oleh anggota keluarga. Maka anak-anak juga mengupayakan yang terbaik. Anak-anak juga mengupayakan agar bisa panjang umur, agar bisa sehat kembali. Namun perjalanan karma, memang kondisinya memang sudah demikian, semuanya tidak bisa
ditolak dan tidak bisa dihindari, mendiang juga akhirnya pergi, tetapi kepergiannya telah memberikan kesan, memberikan kenangan-kenangan yang indah, memberikan kenangan-kenangan yang baik bagi keluarga maupun lingkungan saudara dengan kesan-kesan yang menyenangkan. Juga mendiang Pak Sinoni kalau sakit juga tidak pernah sambat, orang yang sabar, orang yang penuh tanggung jawab, orangnya ora pernah neko-neko, tidak pernah mengeluh walaupun berat, tidak pernah yang membuat atau menyusahkan keluarga. Semua kadang rasa pahit ditelan sendiri, rasa tidak enak ditahan sendiri, sampai sakit sekalipun juga mendiang tidak mau menyusahkan, tidak mau merepotkan anggota keluarga, anak-anaknya. Semua dilakukan karena orang yang selalu punya tanggung jawab yang baik dalam keluarganya. Sehingga kenangan yang baik ketika malam hari ini pada 40 hari kepergian, kita mengingatkan bahwa ketika diingatkan, orang itu akan bangga, akan bahagia. Sama dengan ketika kita ada orang yang mengingatkan, anakmu itu loh baik, anakmu itu loh ses, anakmu itu berkarya begini. Orang kadang nggak terasa, mosok iya, iya. Maka ketika ada yang mengingatkan, membuat orang itu lega, membuat orang itu bangga, membuat orang itu bahagia. Dalam arti melakukan atau berbuat sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, dan memberikan kesan-kesan dan kenangan yang indah di dalam keluarga. Nah, secara keduniawian, mendiang begitu sangat bahagia melihat anak-anaknya, putra-putrinya, dan apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan sudah baik. Kemudian di masa atau di umur yang sudah lanjut, kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan secara keduniawian, kesenangan, bangga dengan anak-anak, tetapi juga bangga, bahagia karena putrinya atau anak yang paling terakhir, Atasilani Gunanan Dini, mungkin yang dulu masih namanya bukan ya, menjadi Atasilani. Sehingga dorongan yang tadi keduniawian sekarang didorong dengan secara batin atau secara spiritual. Dengan putrinya jadi Atasilani ini menjadi lengkap. Tadi adalah kebahagiaan secara duniawi, nah sekarang menjadi kebahagiaan secara spiritual, artinya bangga, ya sekarang menjadi tambah rajin, menjadi tambah semangat semasa hidup, ya, dan dia dibugar, dibangun, atau saya pas kadang mampir ke sini, saya kadang-kadang kalau mampir kan dulu tidak ngomong-ngomong langsung belok saja, nyapu-nyapu, bersih-bersih, pasang dupa, kadang memberikan puja, kemudian meditasi, baca-baca, maka apa yang dilakukan, kebahagiaan secara batinnya, merasa bangga, merasa bahagia karena melihat dirinya sendiri punya kesempatan. Oh iya, belum telat, belum terlambat, dan masih punya kesempatan melihat anaknya jadi Atasilani dan bisa berbuat sendiri, bisa melakukan sendiri, bisa berbuat sendiri, dan bisa praktek sendiri, sehingga membuat mendiang ini juga bahagia. Bahagia karena bisa memiliki atau mempunyai kesempatan melihat putrinya
kesempatan bahagia karena bisa mempraktekkan, menerapkan, melakukan kebajikan-kebajikan yang mungkin bisa dilakukan, yang mungkin bisa diperbuat dengan memberikan dorongan yang baik. Dan kemudian ketika jadi Atasilani, ada beberapa bante, ada beberapa samanera, ada beberapa Atasilan yang sering sekali kunjungan mampir, kemudian kunjungan ke sini, maka keluarga, nah, Bu Wagi 6 dulu masih rujak, mesti menyediakan rujak. Nah, Bapak ini bingung juga kadang, wes ibut aja. Siap nih, kadang yo namanya kita tuh ada tamu mesti kupuh, belunggu, dan suku, apalagi namanya orang tua sampai pontang panting kebingungan. Tapi menjadi khas sebagai orang tua yang mana di akhir itu justru punya banyak sekali kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk berbuat kebajikan, kesempatan untuk berbuat sesuatu yang berguna dan sering melihat kesempatan-kesempatan, sering menggunakan kesempatan-kesempatan untuk selalu berbuat baik, sehingga kebahagiaan inilah yang menjadi modal, yang menjadi bekal, dan apa yang ditanam, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat mendiang semasa hidup. Kalau saya lihat prosesi dari sakit pun, ketika sakit belum kritis itu sudah beberapa kali ada bante, ada samanera, ada Tasilani yang membacakan parita, yang mengunjungi, yang memberikan perhatian, dan ketika detik-detik terakhir, entah bagaimana, Bante Sila pas kesini ya, juga membekali mendiang waktu detik terakhir. Kemudian sampai nggak ada pun, atau ada Bante Wirasilo, ada kok ya pas bahasanya karma niki nyambung. Bisa pas ada, pas Bante, pas ada samanera, mungkin juga yang lain-lain bisa pas kesini, pas ada kunjungan, pas lewat. Tentu semua kalau mengingat ini bahwa kebajikan yang dilakukan, kebajikan yang dibuat, kebajikan yang ditanam tidaklah sia-sia. Pasti kembali kepada kita, pasti kembali kepada yang menanam, pasti kembali kepada yang berbuat. Buktinya yang telah diterima, yang telah diperoleh, yang telah didapat dari kumpulan-kumpulan baik, tanggung jawab pada keluarga, mengurus dengan baik, kemudian berbakti kepada sangga, mengurus, melakukan hal yang baik untuk cetia, untuk wihara, berdana, mempraktekkan sila. Demikian pula yang dipetik dari semasa hidup sakit di akhir kehidupannya, di masa tua ketemu Dhamma, mempunyai kesempatan yang baik, bisa berdana dan lain sebagainya. Di saat mau menjelang detik-detik diiringi parita, diiringi dengan kebajikan, sehingga mengiringi sampai di tempat peristirahatan terakhir pemakaman, kok iya pas ada bante yang banyak. Kemudian dari hari pertama sampai hari ke-7, keluarga saya perhatikan bukan hanya membaca parita, tiap hari mulai diwenehi songkongan, tiap hari diwenehi kandil-kandil itu. Nah, itu semua adalah kalau anggota keluarga tidak tahu, kalau anggota keluarga tidak mengerti, mungkin hanya meratap sedih yang enggak habis-habisnya, meratap kepergian, tetapi mereka belum tentu bagaimana mendorong, bagaimana membekali, bagaimana membuat yang pergi ini juga bahagia. Karena itu, apa yang dilakukan keluarga hingga sampai hari terakhir, 7 hari, kemudian malam hari ini juga begitu banyak bantenya, ada samanera, ini adalah bentuk wujud daya tarik yang menyedot,
yang menjadi magnet adalah karena kebajikan. Yang menjadi magnet adalah perbuatan baik. Yang menjadi magnet adalah paramita, kebajikan, perbuatan baik yang ditanam mendiang semasa hidupnya. Oleh karena itu, bagi kita semua, dengan kita merenungi, mendengarkan, melihat perjalanan menjadi renungan, menjadi kesimpulan bagi kita semua. Hendaknya kita tetap semangat berbuat baik, kita tetap semangat berbuat kebajikan, karena kebajikan, perbuatan baik yang kita lakukan, yang kita berbuat, pasti akan kembali kepada pelaku, kepada pembuat, kepada kita sendiri yang melakukan, kepada kita sendiri yang menanam. Demikian pesan Dhamma yang bisa kami sampaikan pada kesempatan peringatan 40 hari kepergian mendiang Bapak Sirno Riyadi Utomo. Semoga pesan ini akan menghibur, menguatkan, memberi pengertian kepada keluarga, dan juga memberikan wawasan, dorongan semangat pada Bapak Ibu semua untuk berbuat baik, untuk berbuat kebajikan. Semoga dengan kebajikan yang dilakukan mendiang bersama mendiang semasa hidupnya dan didukung oleh anggota keluarga serta para umat yang hadir, baik yang hadir secara langsung ataupun juga yang mengikuti secara streaming. Semoga kumpulan untaian kebajikan yang dilakukan, yang dibuat ini, jasanya melimpah, memancar, menyalur pada mendiang Bapak Sirno Riyadi Utomo. Semoga mendiang berbahagia di alam sana. Sabi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana, terima kasih pesan Dhamma dari Bante Sugito Mahatera. Semoga bisa menambah wawasan, pengertian, sehingga kita akan memperoleh bijaksanaan untuk pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, persembahan puja dana oleh keluarga kepada para Bante dan Samanera. Kepada keluarga yang mempersembahkan, disilakan.
setelah melakukan berbagai kejikan, berbagai perbuatan baik, ya dilakukan keluarga itu untuk mengirim jasa untuk mempersembahkan dan kerja Pak Firno Utomo dengan membaca parita, bermeditasi, nanti siang kemudian makan sate, Mandira dan Pasilani. Malam ini membaca parita, bermeditasi, mendengarkan pesan dhamma, keluarga mempersembahkan kebutuhan pokok pada nanti Samandera dan Pasilani juga nanti akan memberikan makanan, minuman, dan segalanya untuk para tamu undangan. Semoga semua bentuk kebajikan yang telah dilakukan oleh Ibu Waginem sekeluarga, semoga jasanya melimpah pada mendiang Bapak Firno Riyadi Utomo. Semoga berbahagia. Silakan dituang, direnungkan, yang akan diberikan kata-kata. Bapak Ibu semuanya, mari semua bersikap panjali, ucapkan dalam hati, semoga mendiang Bapak Firno Riyadi Utomo berbahagia, semoga mendiang Bapak Firno Riyadi Utomo berbahagia. Ucapkan berulang-ulang selama kami dapat. Yata wariwaha pura paripurenti sakarang ewa itu dinang Petanang upagapati kitang batitang dumhang kita miwa sami jatuh sabdi purentu sangkapa tandu penaraso ya tak manicu tiraso ya tak iyo wiwa candu sabaroto wina satu mate bawa Wantarayo suke kayuko hawa abiwa anase lesane cakota pacayino cantaro kama warga di ayuwano suka Bhagavaya Cakun Cakina Tina Sargan Hisupati Tita Dikaratang Hitayasa Tanasu Upakapati Sonyati Dhammo Cahayam Nidasito Etanang Puja Cakata Ulara Balanca Bhikuna Manupakina Gemehi Punyang Pasutang Anapakan Dewatu Sapa Manggalam Rakantu Sapa Dewata Sapa Buddha Nupawina Sada Sotri Bhavantu Te Bhavantu Sapa Manggalam Rakantu Sapa Dewata Sapa Dhamma Nupawina Sada Sotri Bhavantu Te Bhavatu Sapa Manggalam Rakantu Sapa Dewata Sapa Sanggarum Kavena Sada Soti Bhavantu Te. Romo Ramani Ibu Bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, mari puja Awamanggala pada malam hari ini
kita akhiri dengan nama Garapata. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Swagato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Mari bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, mari selanjutnya kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada para Bhante dan Samanera. Saya akan mengawali dengan kata Okasa, Bapak Ibu melanjutkan dengan Wandami Bhante. Setelah itu kita melakukan Namaskara 3 kali. Okasa Wandami Bhante. Ambiwadana silisa nicang muda bajayino cataru dhamma wadati. Ayu wato sukabalang, semoga dasya dan berbahagia tercapai cita-cita. Sadu, sadu, sadu. Demikian Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dhamma, rangkaian acara puja Awamanggala dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya Bapak Sirno Riyadi Utomo telah bersama-sama kita lakukan. Dan sebelum diakhiri dengan ramah tamah, mungkin dari keluarga ada yang perlu disampaikan kepada Atasilani Gunanandini, disilakan. Yang termuliakan Ibu Sangga, para Samanera, Atasilani Damanandini, Rama Ramani, Ibu Bapak, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, kami sekeluarga diwakili oleh saya menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Yang Mulia Bante Sukito Mahatera, Yang Mulia Bante Tejapunyo Mahatera, Yang Mulia Bante Silanando Tera, Yang Mulia Bante Karuna Silo, Yang Mulia Bante Wiwitarato, Samanera Sumanacaro, Samanera Pasadacaro, dan Atasilani Damanandini, serta Ibu Bapak sekalian yang malam hari ini telah meluangkan waktu untuk bersama-sama melakukan kebajikan dalam rangka mengenang kepergian Bapak
Sirno Riyadi Utomo yang telah meninggalkan kami sekeluarga selama 40 hari. Hari ini, walaupun rasanya sudah 40 hari keberadaan Bapak Sirno Riyadi Utomo meninggalkan kami semua, tetapi ingatan akan jasa-jasa baik beliau dan juga berbagai macam hal yang telah beliau lakukan selama kehidupan beliau menjadi satu motivasi untuk kami bisa bersama-sama tetap melakukan kebajikan atas nama mendiang. Dan hari ini segenap umat Buddha, khususnya dari Wihara Dhamma Harja, dari Wihara Buddha Jaya Manggala, kemudian dari Wihara Buddha Jayanti Cemeto, Wihara Dhamma Karuna, termasuk juga Wijana Mandala Arama, telah hadir secara perwakilan, walaupun tidak secara keseluruhan, bersama-sama punya niatan baik bersama. Tentunya saat ini juga saya sangat mengucapkan terima kasih dan anumodana atas kehadiran umat Buddha yang secara online juga turut bersama-sama melakukan kebajikan dalam pembacaan Puja Awa Manggala untuk mendiang Bapak Sirno Riyadi Utomo. Semoga segala kebajikan yang telah diupayakan oleh keluarga dapat diketahui oleh mendiang dan membawa sukacita kebahagiaan juga untuk ibu bapak semuanya pada malam hari ini. Dan akhir kata, setelah Puja Awa Manggala ini selesai dalam pembacaan parita, setelah ini akan ada kegiatan ramah tamah dan pelaksanaan selamatan 40 hari secara tradisi Jawa, sehingga nanti mohon Bapak Ibu juga tetap mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih dari kami sekeluarga. Semoga jasa ini dapat melimpah kepada Bapak Sirno Riyadi Utomo dan menjadi sukacita kebahagiaan untuk Ibu Bapak semuanya. Sekian dari saya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Soti Hotu. Langsung di luar ya, pelaksanaan kenduri. Dan para bante serta samanira, saya mengundang untuk tetap di sini nanti sembari mendengarkan kegiatan. Kami dari keluarga kegiatan untuk bante dan samanira. Ya, mohon maaf tidak mengusir ya Ibu Bapak ya, tapi dilaksanakan di luar supaya lebih leluasa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.